Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Rasatiana. Saya dari kelas 1B jurusan Bimbingan Konseling Islam. Saya di sini akan menjelaskan tentang buku yang saya baca, yaitu berjudul Waktunya Pulang. Nah, di sini saya akan menjelaskan buku tentang Waktunya Pulang, yang dibuat oleh Februari Jauhari dan dicetak pada tanggal 1 Januari 2021. Lalu buku ini juga jadinya di tanggal 9 Oktober 2023. Nah, di dalam buku ini banyak banget motivasi buat hidup kita. Nah, di sini saya membaca tentang kayak kita tuh jangan lupa pada Allah gitu. Terus kalau bukan sama Allah, kita tuh harus sama siapa lagi gitu. Kadang kan orang juga ada yang lupa gitu ya buat sholat, terus berdoa. Nah, saya membaca di sini barang siapa yang mengabaikan Allah, tapi kayak Allah tuh nggak ngabaikan kita gitu. Setiap kapanpun, terus dimanapun, kalau misalkan kita membaca doa atau meminta kebenaran pada Allah, Allah tuh pasti memberi kita jalan gitu. Allah tuh memberi kemudahan buat kita gitu. Nah, di sini juga ada bacaan, siapapun yang menghalangi dari Allah, sesungguhnya kamu selalu bisa datang kepada Allah. Nah, jadi barang siapa yang menghalangi kita kepada Allah, tapi kita masih bisa selalu datang gitu kepada Allah, entah buat meminta bantuan kepada Allah, entah buat meminta doa jalan yang terbaiknya gitu. Terus kita tuh harus selalu bisa datang kepada Allah gitu, maupun apa itu masalahnya, terus kapanpun dimana kita berada gitu. Nah, mau di malam atau di siang hari, sesibuk apapun atau seluang kitanya, kita selalu bisa menumpahkan setiap kesah kepadanya. Jadi kita tuh mau dimanapun atau kapanpun itu, tapi kita harus bisa berdoa lah intinya gitu ya kepada Allah tuh. Jadi kita tuh kalau lagi ada masalah gitu, kita tuh jangan lupa kepada Allah, kita harus bersyukur gitu. Meskipun apapun yang Allah berikan tidak langsung diberikan semua, tapi kita harus bersyukur. Kita tuh jangan kayak jangan kayak meremehkan gitu. Meskipun kita berdoa, ya Allah, misalnya berikan aku jalan yang terbaik gitu. Aku tuh harus kayak gimana ngadapin masalah ini tuh. Nah, kalau misalkan kita meminta meminta doa kepada Allah, pasti Allah juga akan mengabulkan permintaan kita, tapi tidak langsung dikabulkan gitu. Kita juga harus ada fasenya di mana kita kayak harus sabar gitu. Nah, di sini juga ada kata-kata sedikit kayak kata-kata motivasi gitu ya buat hidup kita tuh. Nah, justru karena kita jauh, maka kita harus mendekat kepada Allah. Nah, kita tuh jangan sampai ngejauhi Allah, kita tuh harus lebih dekat gitu. Nah, justru karena kita banyak maksiat, maka harus bertobat kepada Allah. Kita tuh harus bertobat, jangan seperti itu terus gitu.
kita tuh harus kayak ada apa sih namanya ya, kayak lah ya intinya kita tuh harus bertobat kepada Allah gitu. Kita tuh jangan menyepelekan Allah gitu kan. Nah, kita jauh lebih butuh Allah daripada mereka-mereka yang sudah baik itu. Nah, kita juga butuhnya kayak kita juga harus butuh Allah gitu. Jangan butuh orang-orang yang selalu baik kepada kita. Justru yang membuat baik itu kepada kita itu Allah, yang selalu kita berdoa untuk meminta bantuan kepada siapa lagi kalau bukan kepada Allah gitu tuh. Jadi kita jangan sesekali menyepelekan Allah gitu. Nah, di sini juga ada kata-kata lagi yang bisa memotivasikan buat kita. Selupa dan sebagai apapun kita kepada Allah, Allah tetap ada. Tidak akan terpengaruh sedikit pun. Nah, jadi Allah tuh emang bener ada gitu. Jadi Allah tuh nggak apa ya namanya, pilih kasih gitu ya. Jadi meskipun kitanya selalu menyepelekan, tapi Allah tuh bisa apa ya namanya, Allah tuh tidak akan pengaruh kepada orang lain gitu. Tapi Allah tuh kalau misalkan kita berdoa, tapi Allah tuh tidak bisa mengabulkan langsung, karena kita juga harus ada sabarnya gitu. Pasti Allah mengabulkan, tapi Allah tidak bisa langsung akan mengabulkan gitu. Nah, tapi bagaimanapun jika sampai Allah melupakan dan mengabaikan kita. Jadi Allah tuh tidak mengabaikan kita, tapi kita yang sering mengabaikan Allah gitu. Nah, di sini juga ada kata-kata lagi. Apa yang membuat seseorang terasa berat meninggalkan dosa? Karena ia yakin masih punya hari esok. Setiap kali bermaksiat, ia berkata kepada dirinya sendiri, kamu masih punya hari esok untuk bertobat. Nah, kalau misalkan kitanya mau sungguh-sungguh buat bertobat, ayo kita bertobat gitu. Jangan sampai di esokin lagi. Kalau misalkan esokin lagi, kitanya pasti hari esoknya punya dosa lagi. Terus kapan kita harus bertobat gitu. Jadi kita tuh jangan sesekali menyepelekan kita untuk bertobat gitu. Nah, di sini juga ada kata-kata yang apa yang membuat seseorang pesepeda sampai pada tujuannya, karena ia terus-menerus menggayuh sepeda berulang dan terus berulang. Apa yang membuat seseorang pendosa sampai pada jahat-jahatnya, karena ia terus-menerus memanjangkan dosanya berulang dan terus berulang. Nah, jadi kita tuh kalau misalkan mau bertobat nih, kita tuh udah punya niat gitu mau bertobat, ayo kita bertobat gitu. Jangan sampai masih ada hari besok, ya udah sih besok lagi. Nah, kita tuh jangan sampai kayak gitu, karena kan kayak tadi di sini nih, apa yang membuat seseorang pendosa sampai pada jahat-jahatnya, karena ia terus-menerus memanjangkan dosanya berulang dan berulang. Jadi ayo kalau misalkan mau bertobat, sok bertobat. Jadi jangan kayak besok lagi deh tobatnya, jangan kayak gitu tuh. Nah, di sini juga ada Allah tidak melihat keadaan pakaian atau jabatanmu, tapi Allah melihat ketulusan meminta maaf kepadanya. Sesungguhanmu meminta tolong juga kepasrahanmu menyadarkan diri. Jadi kita tuh kayak kita tuh pasrah gitu, ya Allah ini harus kemana arahnya, kayak gitu tuh. Jadi nanti juga pasti Allah memberikan saran kepada kita, entah apa besoknya, entah hari ininya langsung. Kayak kalau misalkan nanti ada jalannya gitu,
Ya Allah, makasih, kamu telah memberi jalan buat saya gitu, karena saya tuh harus kemana arahnya gitu ya. Nah, jadi di sini tuh kayak, kan judulnya waktu pulang. Nah, jadi waktu pulang tuh bukan kita, apa sih namanya, kayak buat pulang ke rumah gitu, tapi kita harus pulang kepada Allah gitu ya. Nah, di sini, saya cukup sekian menjelaskan tentang buku yang berjudul Waktunya Pulang. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.